Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami melanjutkan kembali membaca Al-Quran beserta terjemahannya, surat Al-Fatihah ayat yang ketiga dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Pengertian yang maha pengasih ialah pihak yang menyerahkan nikmat kepada hambanya tanpa ada batasnya dan tidak ada kesudahannya, sehingga kesan nikmat itu dirasakan kebaikannya setiap saat di segala situasi dan kondisi. Kata Ar-Rahman yang maha pengasih khusus ditujukan kepada Allah dan tidak pernah didengar orang-orang Arab menerapkannya kepada zat yang selain Allah. Selanjutnya, kata Ar-Rahim yang maha penyayang ialah zat yang mempunyai sifat rahmat yang menjadi sumber segala kenikmatan dan kebaikan yang dinikmati oleh semua makhluk dengan tiada putus-putusnya. Oleh karena itu bersumber dari zat yang maha tetap dan kekal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber curahan kasih yang tak kering-keringnya dan sumber limpahan sayang yang tak habis-habisnya. Bila orang hendak menghitung nikmat yang dikaruniakan Allah kepada makhluknya, maka tak seorang pun yang mampu menentukan jumlahnya walaupun dibantu dengan alat hitung yang bagaimanapun canggihnya. Karena ia selalu bertambah dalam jumlah yang tiada batasnya. Allah menyebutkan kedua sifat ini, yakni maha pengasih dan maha penyayang, untuk membuktikan kepada hambanya bahwa sifat ketuhanannya bukanlah diwarnai oleh kekerasan dan paksaan, tapi sifat ketuhanan yang menaburkan rahmat dan kasih sayang supaya hambanya itu mengerjakan amal kebaikan sesuai dengan kerelaannya. Sebab dengan kerelaannya itulah orang mencapai kelapangan dada dan ketentraman jiwa. Adapun hukuman-hukuman yang disyariatkannya kepada hambanya di dunia dan ancaman siksa yang amat pedih di akhirat kepada mereka yang melanggar batas-batas hukumnya dan memperkosa kehormatannya, secara lahiriah memang bersifat kekerasan, namun pada hakikatnya adalah rahmat jua. Oleh karena hukuman-hukuman itu dimaksudkan untuk mendidik manusia dan mencegahnya agar tidak cenderung meninggalkan kebaikan untuk menuju kejahatan. Sebab dengan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan itulah ditemukan jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan disebut juga hari perhisaban. Pada ayat ini Tuhan disebut menguasai atau merajai hari pembalasan dan tidak disebut menguasai pembalasan, supaya diketahui bahwa untuk melaksanakan pembalasan itu sudah ditentukan suatu hari tertentu saat setiap orang yang berbuat amal akan menerima balasan amalnya. Amal yang baik akan dibalas dengan surga, sebaliknya amal kejahatan akan dibalas dengan neraka. Bila kita mau memperhatikan dalam kehidupan dunia ini betapa seringnya kita melihat pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan, antara kebajikan melawan kemurkaan, dan betapa pula seringnya kita menyaksikan bahwa dalam pertarungan itu pihak kejahatan yang menang, sedang manusia dalam usianya yang relatif singkat itu belum tentu mendapat kesempatan untuk menyaksikan
pembalasan terhadap perbuatan kebaikan atau perbuatan kejahatan itu. Kalaupun manusia menerima pembalasan juga di dunia ini berupa kesengsaraan dan penderitaan karena melalaikan hak dan kewajiban, tapi kita lihat kadangkala pembalasan itu hanya berlaku pada sebagian orang dan tidak berlaku pada orang lain. Lalu kita lihat pula orang yang tenggelam dalam lumpur kemaksiatan karena menuruti keinginan hawa nafsunya, menerima pembalasan atas dosanya berupa kemusnahan harta benda, cacat fisik atau rusak mentalnya. Namun pembalasan itu bukanlah pembalasan yang sempurna yang mengimbangi kemungkaran yang dibuatnya. Selanjutnya kita lihat pula sejumlah orang baik-baik diberi cobaan dengan kehilangan hak-hak yang patut diterimanya sebagai imbalan kebaikannya. Walaupun mereka menerima juga sebagian pembalasan baik berupa ketenangan jiwa, keselamatan jasmani dan keluhuran budi, maka ini juga bernama pembalasan yang sempurna yang patut diterimanya. Di sektor lain lagi, betapa sedihnya hati kita melihat kejahatan merajalela tanpa ada pembalasan yang sempurna, sedang kebaikan dan keadilan tidak mendapat tempat yang wajar. Sementara itu, kepercayaan akan adanya keadilan Tuhan selalu menghadap-hadapkan adanya pembalasan yang sempurna atas setiap perbuatan manusia. Bila mereka tidak sempat menyaksikannya di dunia, maka pembalasan yang sempurna itu pasti terwujud kelak pada hari pembalasan itu, saat setiap amal kebaikan atau kejahatan akan dibalas dengan ganjaran yang setimpal dengan seadil-adilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. 1. Ibadah ialah perpaduan antara kerendahan hati, kepatuhan, ketakutan, ketundukan, dan kecintaan yang sempurna yang ditimbulkan oleh perasaan hati tentang keagungan Allah, zat yang wajib disembah, serta diiringi iktikad bahwa Dia mempunyai kekuasaan yang hakikatnya lebih tinggi untuk dijangkau oleh kemampuan akal dan panca indera. Orang yang merendahkan diri kepada raja misalnya tidak dapat disebut menyembahnya, oleh karena merendahkan diri kepada raja itu sebab-sebabnya sudah umum diketahui orang, yakni ada kalanya karena takut akan kezalimannya dan ada kalanya karena mengharapkan kemuliaan dan kemurahan daripadanya, seperti halnya dengan ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran yang bertujuan sama. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kita tidak menyembah sesuatu pun selain Dia karena kemandiriannya dan kekuasaan. Maka dalam hubungan ini tidak sepatutnya ia dipersekutukan dengan sesuatu selain Dia. Ibarat mempunyai beberapa bentuk dan gaya sesuai dengan perbedaan agama dan kurun waktu, namun semuanya disyariatkan untuk mengingatkan manusia pada kekuasaan Tuhan yang maha tinggi tadi, guna memperbaiki budi pekerti yang buruk dan menyucikan jiwa yang kotor. Bila ibarat itu tidak ada bekasnya pada budi pekerti yang buruk dan jiwa yang kotor, tidak dapat dinilai sebagai ibadat menurut penilaian Islam. Ambillah sebuah contoh ibarat sholat misalnya, yang diperintahkan supaya dikerjakan dengan baik dan sempurna dan menjadikan bekas dan pengaruhnya mampu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran yang mungkin kita lakukan. Bila ibadah sholat itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap jiwa, maka ia hanya merupakan gerakan jasmani yang sunyi dari jiwa dan rahasia ibadah.
Bahkan orang yang mengerjakan sholat seperti itu diancam Tuhan dengan kecelakaan sebab ia melupakan isi dan hakikatnya, yaitu menghadapkan seluruh wawasan hati nurani kepada Allah, merendahkan diri kepadanya serta ingat kepada keagungannya. Bila tidak demikian, ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah tapi semakin jauh. Dengan ayat ini juga Allah menunjukkan kita untuk menundukkan pribadi-pribadi dan membimbingnya untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya, serta memusatkan kepercayaan itu untuk secara mutlak menyembah kepadanya saja, serta meratakan jalan bagi manusia untuk berhubungan langsung dengan Allah dalam peribadatannya tanpa perantara apapun. Inilah segi totalitas utama yang dituntut dari manusia untuk dipercayai dengan keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-raguan. Dan di sini pula terletaknya kekuatan Islam sebagai religi. Seiringan dengan itu, kita diperintahkannya juga supaya meminta pertolongan hanya kepadanya dan di luar sebab-sebab yang memungkinkan kita untuk mengerjakan dan menghasilkan sendiri dengan kodrat dan anugerahnya kepada kita. Sehubungan dengan kodrat yang dianugerahkan Tuhan ini juga kita diperintahkan untuk bertolong-tolongan baik dalam hal yang tidak dapat kita kerjakan sendiri maupun dalam hal memecahkan persoalan bersama. Suksesnya suatu usaha tidak terlepas dari faktor sebab yang dikaitkan oleh hikmat ketuhanan dengan faktor musababnya dan menjadikannya batu loncatan untuk mencapai kepada kesuksesan itu, serta menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintanginya untuk beralih kepada yang bukan kesuksesan. Manusia telah dikaruniai ilmu dan pengenalan sejak permulaan penciptaannya, dengan mana ia telah mengusahakan sebagian faktor sebab dan mendobrak sebagian hambatan dan rintangan suatu sesuai dengan kemampuan kodrat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Berkat hikmat ketuhanan yang diwarnai faktor sebab, kita telah menggali sumber daya alam, membangun irigasi untuk meningkatkan produksi pangan, memperluas sarana angkutan jalan raya, membangun pertahanan, membuat obat-obatan, meningkatkan usaha kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun di balik itu semua faktor sebabnya di luar kemampuan kita, misalnya bahaya banjir, gempa bumi, dan sebagainya yang telah memporak-porandakan apa yang sudah kita bangun, atau musuh telah menerobos pertahanan kita walaupun kita telah mengerahkan seluruh daya dan dana untuk keampuhan pertahanan, atau kemarau panjang yang melumpuhkan perekonomian kita yang tidak dapat kita kemarau panjang yang melumpuhkan perekonomian kita yang tak dapat kita tanggulangi dengan kodrat yang ada pada kita. Maka dalam hal ini yang demikian kita wajib menyerahkan urusannya kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya, sebab tidak ada suatu kekuatan apapun yang mampu menanggulanginya selain Allah. Tuhan telah berjanji akan menolong kita bila kita berlindung kepadanya dan mengabulkan permohonan kita bila permohonan itu disampaikan kepadanya, sebab dia lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri. Sebaliknya, bila orang meminta pertolongan kepada kubur orang-orang soleh atau tempat-tempat yang dianggap keramat, dia benar-benar telah sesat dari jalan yang lurus dan menyimpang dari syariat. Sebaliknya, bila orang meminta pertolongan kepada kubur orang-orang soleh atau tempat-tempat yang dianggap keramat, dia benar-benar telah sesat dari jalan yang lurus dan menyimpang dari syariat Allah. Dengan meminta pertolongan kepada Allah tidak berarti kita harus
berpangku tangan tidak berusaha, sebab meninggalkan usaha itu mengenyampingkan fitrah kita sebagai manusia dan membuang syariatnya secara percuma. Arti dari meminta pertolongan kepada Allah seperti yang kita uraikan di atas identik dengan tawakal sebagai tauhid yang sempurna dan ibarat yang setulus-tulusnya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.